Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Ibu doakan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Jaga jarak, tetap pakai masker. Jika tidak ada keperluan yang penting, diharap untuk tidak usah terlalu banyak di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Ya. Baik, hari ini kita masuk ke pelajaran matematika wajib, masih dalam lingkup bab 2. Bab 2 ini kan berbicara tentang pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Nah, tetapi yang untuk bab ini kita akan membahas tentang irasional, tetapi masih temannya dulu. Yang di sebelahnya itu persamaan irasional. Nah, irasional ini berbicara tentang bentuk akar. Nih. Sebelum itu, kita flashback dulu tentang apa itu bilangan rasional itu sendiri. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B anggota bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Nah, bilangan irasional itu sendiri adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan A per B tadi. Jadi, bilangan, dengan kata lain, bilangan irasional adalah bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional. Jadi selain bilangan real yang selain dari masuk dalam bilangan rasional itu masuk dalam bilangan irasional. Nah, misalnya adalah bilangan di bawah akar yang tidak bisa ditarik akarnya. Gitu ya. Contohnya apa? Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini untuk yang pertama, ini adalah masih contoh bilangan rasional. 2, negatif 1, 1 per 2, ini adalah bagian dari bilangan rasional. Nah, ini dapat dinyatakan juga, bilangan rasional ini dapat dinyatakan dengan bentuk pecahan biasa. Nah, ini adalah bilangan real ya, ini bilangan rasional. Gitu. Kemudian, ini adalah bilangan rasional juga. Nah, bilangan rasional ini juga dapat dinyatakan dengan pecahan desimal terbatas. Jadi contoh 0,2, 0,9, 0,625. Nah, ini kan kalau kita ubah menjadi diubah menjadi pecahan biasa masih bisa ya. Jadi dirubah menjadi A per B itu masih bisa. Jadi 0,2 itu jadi 2 per 10, kemudian disederhanakan menjadi 1 per 5 gitu. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga adalah ini. Nah, bilangan rasional juga dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas, tetapi berulang angkanya. Jadi ini 1 per 3 itu kan hasilnya adalah 0,33333 dan seterusnya sampai tak terbatas ya. Tetapi dia berulang 3 saja. Kemudian ada 1 per 11 itu akan berulang jadi 0,09090909 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi dia tak terbatas tetapi berulang. Begitu juga untuk 1 per 7 dia berulangnya jadi 0,142857. Ulang lagi dia akan 142857. Ulang lagi dia akan jadi 142857 gitu. Jadi 1 per 7 itu masih masuk dalam bilangan rasional. Kemudian bilangan rasional juga dapat berupa bilangan yang terletak di bawah akar. Nah, tadi kan Ibu pertama bilang bahwa bilangan irasional itu kan yang di bawah akar gitu. Tetapi yang tidak bisa ditarik akarnya gitu. Nah, kalau yang ini, contoh yang keempat, ini adalah bilangan rasional. Dapat berupa bilangan yang terletak di bawah tanda akar, tetapi bisa ditarik akar gitu. Ini contoh, ini akar 1, bisa dapat hasilnya 1. Akar 4, hasilnya 2. Akar 1 per 9, hasilnya 1 per 3. Nah, ini masih masuk dalam bilangan rasional. Nah, bilangan irasional itu yang mana, Ibu? Oke, bilangan irasional itu ada cirinya. Bilangan irasional, pertama, tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. Gitu. Yang kedua, jika ditulis sebagai pecahan desimal, bilangan irasional mempunyai bilangan di belakang koma, tidak terbatas, dan tidak berulang. Seperti contoh yang ini, yang di atas. Yang contohnya akar 2 nih, 1,4141 dan seterusnya. Akar 3, 1,732050800756 dan seterusnya. Nah, ini kan dia tak terbatas dan tidak berulang. Nah, inilah yang masuk dalam bilangan irasional.
Nah, sebelum masuk ke pertidaksamaan irasional, kita pelajari dulu tentang persamaan irasional. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan irasional. Jadi, ketika nanti anak-anak dapat soal tentang persamaan irasional, maka kan biasanya kita harus merubah dulu menjadi bentuk umumnya gitu. Maka ini adalah bentuk umumnya, yaitu akar fx sama dengan c, syaratnya adalah fx lebih dari sama dengan 0 dan c lebih dari sama dengan 0. Nanti ada syarat di bawah tanda akar gitu ya. Nah, ini kenapa syarat-syaratnya ini harus lebih dari atau sama dengan 0? Karena apabila tanda di bawah akar itu bernilai negatif, gitu ya, maka dia tidak akan terdefinisi pada bilangan real, tetapi dia akan disebut adalah bilangan imajiner. Contoh akar negatif 2, akar negatif 4. Jadi ketika di bawah akar itu bertanda negatif, itu adalah bilangan imajiner. Jadi tidak masuk dalam persamaan dalam bilangan real gitu. Nah, ini bisa kalian juga pelajari ada di buku LKS kalian di halaman 52 sampai 53. Nah, ini adalah bentuk umumnya, yaitu akar fx sama dengan c, syaratnya fx lebih dari sama dengan 0 dan c lebih dari sama dengan 0. Akar fx sama dengan akar gx, syaratnya fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Akar fx sama dengan gx, nah ini beda bentuknya. Kalau yang pertama, di bawah akarnya fungsi, sisi kanannya adalah konstanta. Kalau yang bentuk kedua, yang pertamanya adalah fungsi, yang kedua juga akar berbentuk fungsi, yang ketiga akarnya berbentuk fungsi sisi kiri, sisi kanan bentuknya fungsi tetapi bukan di bawah akar. Syaratnya sama ya, fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Dengan fx dan gx fungsi dari variabel x. Nah, ini Ibu bilang tadi, sifat bilangan di bawah tanda akar. Akar Y terdefinisi jika Y lebih dari sama dengan 0. Untuk setiap Y lebih dari sama dengan 0, berlaku akar Y lebih dari sama dengan 0. Artinya jika akar Y sama dengan X, nah ini berarti bentuk yang ketiga tadi ya, bentuk umum yang ketiga, maka X lebih dari sama dengan 0 dan X kuadrat sama dengan Y. Jadi ini akar Y, apabila kita kuadratkan, dia akan menghasilkan nilai Y. Kenapa? Karena akar Y itu kan kemarin, kalau kalian lihat di beberapa penjelasan Ibu yang sebelumnya, bahwa bentuk akar Y itu akan menjadi Y pangkat 1/2. Penjelasan di matematika peminatan ya, akar Y itu akan menjadi Y pangkat 1/2. Maka ketika kita kalikan pangkat 1/2 dengan pangkat 2, jika dikuadratkan itu kan jadi pangkat berpangkat ya. Jadi Y pangkat 1/2 dikali 2, maka hasilnya adalah Y itu sendiri. Nah, ini ya, langkah-langkahnya menentukan penyelesaian persamaan irasional. Yang pertama, mengubah persamaan irasional ke bentuk umum. Kedua, menetapkan syarat bagi bilangan atau fungsi di dalam tanda akar. Tadi sudah dikatakan bahwa syaratnya adalah yang di bawah akar harus lebih dari atau sama dengan 0, gitu ya. Ketiga, menetapkan syarat bagi bilangan hasil penarikan akar. Ya. Kemudian keempat, mengkuadratkan kedua ruas, lalu menentukan penyelesaian. Kelima, menentukan irisan penyelesaian. Jadi, maksudnya irisan penyelesaian itu, dari langkah-langkah sebelumnya, jika ada titik-titik yang ditemukan, mana yang kira-kira memenuhi antara, jadi irisan itu berarti yang harus memenuhi kedua syarat langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dia penuhi semuanya. Nah, itu yang akan menjadi himpunan penyelesaiannya. Lebih jelasnya kita lihat di contoh. Oke, ini contohnya. Tentukan penyelesaian akar 3x kurang 2 sama dengan x kurang 4. Nah, ini tadi. Yang pertama, kita tentukan dulu syarat bilangan yang di akar. Itu kan harus lebih dari atau sama dengan 0. Ini ya. Maka, yang di bawah akar ini kan 3x kurang 2. Berarti 3x kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Gini. Maka 3x lebih dari sama dengan 2, ini pengerjaannya seperti biasa ya. Jadi seperti kalau kita mengerjakan pakai tanda sama dengan. Ya. Maka ini negatif 2 ditambah dengan
lawannya itu 2, maka sisi kanan juga ditambah dengan hal yang sama, berarti 3x, hasilnya adalah 3x lebih dari sama dengan 2, maka x lebih dari sama dengan 2/3. Ya. Nah, ini adalah kita masukkan ke garis bilangan ya. Jadi kalau x lebih dari 2/3 berarti ini tanda 2/3, titik 2/3, kemudian berarti dia ke sisi sebelah kanan. Berarti ke arah positif ya. Itu syaratnya, jadi syarat itu harus dipenuhi. Kemudian syarat hasil penarikan akar ruas kanan harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kan yang syaratnya itu kan bukan cuma ini, tetapi ini juga harus lebih dari 0. Maka x kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Hasilnya adalah x lebih dari sama dengan 4. Maka kita masukkan ke garis bilangan. Nih, berarti ini 4 ini kan masuk di sini ya. Karena 2/3 itu kan dikurang dari 4 di sini. Berarti nanti ini juga merupakan masuk dalam penyelesaiannya. Jadi angka nanti harus lebih dari 4. Gitu. Berarti ini 2/3 otomatis sudah tidak masuk dalam penyelesaian. Jadi 4 ini masuk penyelesaian, 2/3 ini sudah tidak, karena dia syaratnya harus lebih dari 4. Nah, ini cara penyelesaiannya. Kemudian, untuk menghilangkan tanda akarnya, maka kedua ruas persamaan dikuadratkan. Nih, berarti ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Tadi Ibu sudah katakan bahwa ketika ada bentuk akar dikuadratkan, ini ya, ini kalau di persamaan eksponensial itu Ibu sudah jelaskan bahwa ketika bentuk akar dikuadratkan, ini kan bentuk akar nanti kalau apa namanya, diubah menjadi bentuk pecahan itu akan menjadi 3x kurang 2 pangkat 1/2 ya. Maka ketika ini pangkat menjadi 1/2 baru dipangkatkan lagi 2, maka 1/2 dikali 2 menghasilkan 1. Nah, kemudian dia akan menjadi seperti ini. Berarti nanti tinggal di dalam akarnya saja gitu ya. Berarti sisa 3x kurang 2 sama dengan, nah ini hasil ini dapat dari x kurang 4 dikali x kurang 4. Tunggu ya. Salah. Ya, berarti ini nanti dapat x kurang 4. Ini ya. Nah, tidak usah di situ. Nah, ini akan jadi x kurang 4 dikali x kurang 4. Nah, ini adalah dari x kurang 4 kuadrat, gini ya. Maka ini sama dengan, ini nanti x dikali x, maka menghasilkan x kuadrat, ya. Berarti ini menghasilkan x kuadrat. Kemudian x dikali negatif 4 itu menghasilkan negatif 4x. Kemudian ini negatif 4 ini juga dikali x, berarti menghasilkan negatif 4x. Kemudian ini negatif 4 dikali negatif 4, ya. Negatif 4 dikali negatif 4, berarti kan bilangan negatif dikali bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Berarti hasilnya adalah positif 16. Gini. Ya. Jadi ini nanti jawabannya menjadi x kuadrat. Nih, x kuadrat dikurang
negatif 4x dikurang 4x hasilnya adalah 8x. Negatif 8x ditambah 16 gitu ya. Ini hasilnya sehingga mendapatkan 16. Nih yang menghasilkan di bawah. Nah, kalau yang bentuk akar tadi, berapa tadi? Akar, ini ya. Akar, nanti dikuadratkan nih. Oke, ini, kemudian ini dikuadratkan ya. Nah, ini contoh ya, ini akar 3x kurang 4, ini dikuadratkan, maka ini akan menjadi 3x kurang 4 pangkat Nah, 3x pangkat 1/2 pangkat 1/2 nih. Kemudian ini dipangkatkan lagi 2 gitu. Nah, ini pangkat lagi 2. Jadi ini yang di bagian dalam itu adalah bentuk dari bentuk akar ini. Jadi akar dari 3x kurang 4 itu akan kalau dirubah menjadi bentuk berpangkat, dia akan jadi 3x kurang 4 pangkat 1/2. Nah, baru dipangkatkan 2 lagi. Nah, kalau pangkat berpangkat itu kan tadi sudah dijelaskan di matematika peminatan, itu pangkatnya dikalikan. Maka, kalau pangkatnya dikali, ya, berarti dia akan menjadi, ini kan berarti dikali 2 ya, dikali 2, maaf. Ini berarti dikali 2. Ini kan berarti 1/2 dikali 2 itu kan hasilnya 1. Maka dia menyisakan hasilnya adalah 3x kurang 4. Ini ya, berarti hasilnya 3x kurang 4. Ini penjelasannya. Itu ya. Nah, kita kembali. Oke. Nah, kemudian semua yang sisi sebelah kanan, ini ya, sisi sebelah kiri, kita tambahkan dengan lawannya. Berarti 3x lawannya adalah negatif 3x, maka di sini ditambah dengan negatif 3x. Lawan negatif 2 adalah 2, maka di sini juga ditambah 2. Maka di sisi kiri hasilnya adalah 0, di sisi kanan menghasilkan x kuadrat kurang 8x tambah 16 kurang 3x tambah 2. Kemudian lihat variabel yang sama, kita jumlahkan. Jadi negatif 8x dengan negatif 3x hasilnya adalah negatif 11x. Kemudian 16 tambah 2 hasilnya adalah 18. Nah, ini. Ibu, yang tadi nolnya di sisi kiri, ini nolnya sudah di sisi kanan. Ini kan nilainya sama dengan di atas. Walaupun posisinya kita pindah ya, supaya memudahkan. Kemudian kita faktorkan ya. X kuadrat kurang 11x tambah 18 kita faktorkan. Kita cari dua angka jika dikalikan menghasilkan 18, jika dijumlahkan menghasilkan negatif 11. Tadi kalau lihat dari x kurang 4 itu kuadrat, berarti kan ketika bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya di belakang itu kan positif. Tapi yang bagian variabel hanya x saja, variabelnya x itu menghasilkan bilangan negatif. Oh, berarti nanti kita cari dua angka bilangan negatif yang jika dikalikan hasilnya positif 18, jika dijumlahkan hasilnya negatif 11 gitu. Maka hasilnya adalah negatif 9 dengan negatif 2. Berarti pemfaktorannya adalah negatif x kurang negatif 2 dikali x kurang 9. X kurang 2 dan X kurang 9. Ini faktornya, berarti sama dengan 0. Kemudian kita buat pembuat nolnya. Berarti X kurang X-nya berapa, sehingga dikurang 2 dapat 0, berarti X-nya adalah 2. Kemudian X-nya berapa, jika dikurang 9 hasilnya 0, X-nya adalah 9. Nah, dari nilai X sama dengan 2 dan 9, yang memenuhi syarat ini dan ini, yang X lebih dari 2/3 dan X lebih dari 4, adalah 9. Karena 2 ini kan dia di bawahnya 4, berarti dia tidak masuk dalam penyelesaian. Gitu. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan
akar 3x kurang 2 sama dengan x kurang 4 adalah x sama dengan 9. Sampai sini sudah dipahami. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, silahkan bertanya, diperbolehkan. Gitu ya. Ibu, saya mau Zoom dulu deh, begitu. Boleh, diperbolehkan, silahkan. Yang mau Zoom, boleh. Jadi selama jam pelajaran, jika ada kesulitan, Ibu video video call saja lewat WhatsApp, boleh, silakan jika memang dibutuhkan, silakan. Kalian juga bisa melihat contoh-contoh untuk persamaan irasional di buku kalian, di AKS kalian, halaman 61 sampai halaman 62. Itu ada contoh-contohnya ya. Nah, tugas kalian hari ini adalah tugas uji kompetensi 3, bagian A, halaman 64 nomor 1 dan 2. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga tetap masih semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Jangan pernah bosan, karena rasa bosan itu yang akan menjauhkan kalian dari mimpi-mimpi kalian, dari kesuksesan kalian. Jadi, kalian harus tetap semangat, tetap berpikir bahwa setiap hal pasti kita bisa jika kita mau, jika kita berusaha, gitu ya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.